Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rizki yang paling utama, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Kemudian yang kedua, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita duduk di majelis seperti ini, majelis yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang insyaallah diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita berkumpul tujuannya tidak lain tidak bukan untuk membahas seminar pemaparan atas seluruh pernyataan saudara kami, yaitu Bapak Haji Rhoma Irama. Tujuan diadakan majelis seperti ini itu semata-mata bukan untuk menyalahkan orang lain atau bahkan sampai menjatuhkan orang lain. Tujuan diadakan majelis seperti ini hanya untuk mungkin meluruskan daripada apa yang belum benar atau apa yang belum tepat, untuk menambah wawasan kita supaya ilmu yang kita miliki semakin luas. Sebagaimana judul yang tertulis di situ, pemaparan atas seluruh pernyataan saudara kami Bang Haji Rhoma Irama Al-Fakir Hasan bin Alwi Ba'ali, selaku perwakilan atau orang yang ditugaskan sebagai pendamping daripada Rabithah Alawiyah. Insyaallah Al-Fakir akan memaparkan atau meluruskan supaya wawasan kita lebih luas lagi. Yang pertama, pemaparan tentang surat Asy-Syura ayat 23 yang berbunyi, "Dzalikal ladzi yubasyirullahu ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Wa may yaktarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur." Yang artinya, itulah karunia yang dengan itu Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak meminta kepadamu suatu upah pun atas seruanku illal mawaddata fil qurba, kecuali kasih sayang fil qurba. Ini adalah poin titik permasalahan. Sesungguhnya Allah Maha dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikan itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Di sini beliau Bang Haji Rhoma Irama mengartikan atau mentafsirkan arti daripada fil qurba itu dengan arti
menyambung silaturahmi kepada kekerabatan. Dan beliau menyatakan bahwasanya salah orang yang mengartikan fil kurba ini adalah dia itu berkasih sayang atau menyayangi kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang harus kita bahas. Beliau mengatakan bahwasanya orang yang mengatakan, yang mengartikan fil kurba illal mawaddata fil kurba dengan arti menyayangi keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu salah. Nah, Al-Fakir di sini sudah mengumpulkan beberapa ucapan atau statement-statement daripada mufassirin, daripada orang-orang yang ahli tafsir. Jadi yang ana sebutkan di sini adalah ucapannya ahli tafsir, bukan ahli-ahli yang lain, tapi ini ahli tafsir yang mereka itu betul-betul fannya ada di Al-Quran. Yang pertama, tafsir Asy-Syura ayat 23 menurut pandangan ahli tafsir yang ada di kitab At-Tabari. Di situ disebutkan bahwasanya arti atau makna al-mawaddata fil kurba di situ ada macam-macam. Di dalam kitab tafsir At-Tabari itu disebutkan bahwasanya ada 4 makna yang berbeda-beda. Ini supaya kita berpikir luas di situ. Dalam tafsir At-Tabari, makna illal mawaddata fil kurba yang pertama yaitu antawadduni fi qarabati minkum wa tasilu rahimi baini wa bainakum. Di situ ini dikuatkan dengan 15 riwayat. Ada 15 riwayat yang mengatakan bahwasanya makna ini yaitu antawadduni fi qarabati minkum wa tasilu rahimi baini wa bainakum. Yang artinya Nabi itu tidak diperintahkan untuk meminta apapun atas dakwahnya, atas seruannya kepada orang-orang Quraisy ketika itu, kecuali Nabi hanya meminta untuk mencintaiku. Ini makna yang pertama, yaitu mencintaiku, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kekerabatanku dengan kalian kaum kafir Quraisy. Itu adalah makna yang pertama. Fi di sini artinya bermakna li ajlih, karena kalian ini kaum Quraisy masih ada hubungan kekerabatan antara aku dan kalian. Maka ketika kalian tidak mampu atau tidak mau mengikutiku, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi tidak minta apa-apa kecuali kau tetap menyambung, mencintaiku, menyayangiku, karena aku masih ada hubungan kekerabatan antaraku dan kamu dan kalian. Wa tasilu rahimi baini wa bainakum, dan tetap sambunglah silaturahmi antara aku dan kalian. Nah, di situ banyak riwayat yang disebutkan ada di tafsir At-Tabari, bahkan ada 15 riwayat. Sangat banyak orang yang meriwayatkan makna ini yang nomor 1 ini. Ada 15 riwayat. Nah, kemudian yang kedua, makna yang kedua adalah la as'alukum alaihi ajra. Maknanya la as'alukum ala ma ji'tukum bihi ajra illa antawaddu qarabati. Nabi SAW berdakwah, ini makna yang nomor 2, berdakwah tidak diperintahkan untuk meminta apapun upahnya, hasil dakwahnya Nabi, kecuali apa? Illa antawaddu fi qarabati, antawaddu qarabati, kecuali Nabi hanya minta kepada mereka, ini khitabnya kepada kaum Ansor.
Kecuali Nabi meminta kepada mereka untuk apa? Untuk mereka itu menyayangi, ya, menyayangi keluargaku, qarabati, keluargaku, yaitu ahlu baitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu, ya, makna ini dikuatkan dengan 4 riwayat. Juga banyak juga para imam itu meriwayatkan makna ini. Nah, kemudian makna yang nomor 3 adalah qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba, yaitu la as'alukum, ya, ayyuhan nas ala ma ji'tukum bihi ajra illa an tawaddadu ila Allah wa tataqarrabu bil amali shalih wa ta'ah. Makna yang nomor 3 adalah Nabi diperintahkan untuk tidak meminta apapun atas dakwahnya, kecuali, ya, Nabi hanya minta kepada orang-orang tersebut untuk berupaya memperoleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mereka diperintahkan sama Nabi, ente boleh, ana tidak minta apa-apa dari dakwahnya ana, dari seruannya ana, kecuali apa? Kecuali kalian tetap berusaha untuk memperoleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa tataqarrabu ilaihi bil amali shalih wa ta'ah. Dan tetap dekatkan diri kalian, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beramal soleh dan beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna yang ketiga ini dikuatkan dengan ada 5 riwayat di situ. Dikuatkan dengan 5 riwayat. Kemudian di tafsir At-Tabari juga ada yang mengartikan illa antasilu qarabatakum. Nah, ini yang nomor 4, yang terakhir. Hanya saja aku tidak meminta kepadamu, ya, kecuali kau menyambung kepada kerabat kalian. Nah, ini adalah riwayat yang terakhir. Dan ini cuma dikuatkan dengan 1 riwayat di situ. Makna yang terakhir ini cuma dikuatkan dengan 1 riwayat. Kalian boleh, ya, tidak memberi apapun upah untuk dakwahku. Hanya aku minta 1 kepada kalian, apa itu? Menyambung kepada kerabat kalian. Jangan kau memutus silaturahmi dengan kerabat-kerabat kalian. Nah, itu makna yang terakhir dari kitab At-Tabari. Nah, makna yang terakhir ini cuma dikuatkan dengan 1 riwayat. Nah, kemudian juga, nah, disebutkan ada di tafsir Ibnu Katsir. Ya. Beliau, Ibnu Katsir, menjelaskan bahwasanya makna illal mawaddata fil qurba itu adalah berkasih sayang, ya, atau menyayangi ahlu baitku, ya, menyayangi keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana ketika itu ada kejadian di zamannya Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain. Ya. Ketika itu Sayyidina Ali Zainal Abidin ditawan, ya, setelah terjadinya peperangan. Beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin ditawan oleh orang-orang di zaman itu. Kemudian ada penduduk dari Syam, ya, berdialog dengan Imam Ali Zainal Abidin. Ya. Alhamdulillahilladzi qatalakum wasta'salakum, ya, wa qata'a qarnal fitnah, dan panjang dan yang lainnya itu. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin tanya kepada ahlu Syam tadi itu, yang berdialog dengan Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali bertanya, ya, apakah kamu membaca Al-Quran? Terus kata salah satu orang tadi itu mengatakan, iya, aku membaca Al-Quran.
Kemudian ditanya lagi sama Imam Ali Zainal Abidin, ya. Apakah kamu membaca Al-Hamim? Ya. Apakah kamu membaca Al-Hamim, yaitu surat Asy-Syura di sini. Al-Hamim di sini maksudnya surat Asy-Syura. Beliau menjawab, aku hanya membaca Al-Quran, tapi aku tidak membaca surat Asy-Syura, tidak membaca surat Al-Hamim tadi itu. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin bertanya lagi, apakah kamu tidak membaca ayat qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba? Kemudian orang tersebut tanya, apakah yang dimaksud di dalam ayat tersebut illal mawaddata fil qurba itu antum, wahai Imam Ali Zainal Abidin? Apakah mawaddata al-qurba itu kerabat Nabi itu, keluarga Nabi SAW, ahlu baitnya Nabi itu antum, wahai Imam Ali Zainal Abidin? Kemudian Imam Ali bertanya, kemudian Imam Ali menjawab, naam, betul, itu adalah kami. Kami adalah keluarganya Nabi SAW. Akhirnya, itu Imam Ali Zainal Abidin itu menjelaskan bahwasanya ayat tersebut itu artinya atau maknanya, tafsirannya bahwasanya al-ghurba di situ kerabat Nabi, keluarganya Nabi SAW itu Imam Ali Zainal Abidin. Nah, itu ada di tafsir Ibnul Katsir, di tafsir Ibnul Katsir. Dan dikatakan bahwasanya ahlul baitnya Nabi itu adalah keluarga daripada Zainal Ali bin Abi Thalib, juga keluarga dari Aqil bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, Abbas pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah ahlul baitnya Nabi. Di dalam tafsir Ibnul Katsir menyatakan bahwasanya Nabi tidak diperintahkan, tidak minta apapun kecuali apa? Kalian itu mencintai kepada keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul baitnya Nabi. Nah, kemudian juga disebutkan di dalam tafsir As-Sawi, fal qurba 'alal awwal, al-gharabah. Tafsir As-Sawi ini ada 3 makna. Yang pertama itu al-gharabah bermakna rahim, seperti yang ada di tafsir Tabari tadi itu. Nabi itu tidak minta apa-apa kecuali hanya kalian kaum Quraisy, jangan sampai memutus silaturahmi antara aku dan kalian tetap harus mencintai aku. Karena apa? Karena kita ini masih ada kerabat. Juga disebutkan wa 'ala tsani bi ma'nal aqarib. Yang kedua di tafsir As-Sawi itu bi ma'nal aqarib, maknanya adalah keluargaku, sama kayak di Ibnul Katsir tadi itu. Wa 'ala salis bi ma'na al-ghurbu wa taqarrub. Makna yang ketiga adalah artinya mawaddata fil qurba itu kalian itu sama kayak di tafsir At-Tabari itu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan beramal soleh dan berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan bahwasanya Nabi itu masih kerabatnya kaum Quraisy. Siapa itu kaum Quraisy? Kaum Quraisy adalah anak-anak daripada kakeknya Nabi yang bernama Nadhr bin Kinanah. Jadi anak turunnya Nadhr bin Kinanah, yang mana Nadhr bin Kinanah ini adalah kakeknya Nabi SAW, datuknya Nabi, itu disebut Quraisy. Anak turunnya Nadhr bin Kinanah itu disebut Quraisy, kaum Quraisy. Nah, Nabi termasuk kerabat atau keluarga daripada kaum Quraisy itu. Nah, itu adalah beberapa tafsir daripada surat Asy-Syura ayat 23 yang bisa saya kumpulkan. Jadi ketika ada orang yang mengartikan mawaddah fil qurba itu adalah cinta kepada ahlul baitnya Nabi, keluarganya Nabi, itu tidak bisa dikatakan salah. Itu berdasar, itu ada dalilnya. Dari mana dalilnya? Daripada
kitab-kitab tafsir ini, ya. Bahkan di sini ada tiga tafsir yang sudah Al-Fakir kumpulkan, dan masih banyak lagi tafsir-tafsir yang di situ mengartikan bahwasanya al-ghurba adalah keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bisa kita katakan salah orang yang mengartikan tadi itu keluarganya Nabi. Tidak bisa begitu. Ya. Justru yang mengatakan bersiraturahmi antara kerabat kalian itu yang seperti dikatakan ada di tafsir Thabari, itu riwayatnya cuma satu. Ya. Masih banyak lagi makna-makna yang riwayatnya lebih kuat, yang riwayatnya itu lebih banyak. Tapi kenapa ada yang lebih banyak, milihnya yang paling sedikit? Nah, itu menjadi pertanyaan di situ. Ya. Seharusnya orang tadi itu lebih suka, ya, diberi yang banyak daripada yang sedikit. Ya, logikanya seperti itu. Kita diberi uang aja milih yang banyak. Ya. Tidak mungkin kita milih yang sedikit. Ana zuhud. Ya, tapi ini urusan akhirat. Ya. Ini urusan tafsir Al-Quran. Tidak ada kata-kata zuhud di sini. Lebih banyak itu lebih bagus di situ. Lebih kuat di situ. Naam. Itu adalah tafsir daripada Asy-Syura ayat 23. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah, ya, jadi seakan-akan tadi itu milih yang sedikit untuk menjauhi daripada makna keluarga Nabi. Nah, itu kayak seakan-akan dia itu tidak mau, ya, tidak mau memilih. Nah, itu mungkin tidak tahu atau tidak mau. Ya, makna-makna tadi itu keluarganya Nabi itu. Beliau Bang Haji Roma Ilama, ya, mengatakan bahwasanya yang benar adalah antara kerabat kalian. Ya, keluarganya Nabi, yang mengartikan keluarganya Nabi itu salah. Nah, beliau itu tidak tahu. Itu itu karena tidak tahu, atau dia itu karena tidak mau mengartikan keluarganya Nabi. Hati-hati. Ya. Hadis, ya, ada yang dinamakan hadis Saqalain, ya, yang riwayatnya itu dari Zaid bin Arqam. Nah, ini kepada orang-orang yang tidak mau, ya, tidak mau atau dia itu tidak mau dengan keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inni tarikun fikum Saqalain. Ya. Aku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kepada kalian, ya, ada dua pusaka, yang dimana kau pegang teguh dengan dua pusaka itu, maka kau tidak akan sesat selamanya. Apa saja itu? Ya, kitabullah wa ahla baiti. Ya, kitabnya Allah yaitu Al-Quran, wa ahla baiti, dan keluargaku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan anti-anti sama keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dua pusaka ini yang ketika engkau pegang teguh dengan dua-duanya itu, kau tidak akan sesat selamanya. Ya. Udzakirukumullah fi ahli baiti, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Aku mengingatkan kepada kalian ahlu baitku, tentang ahlu baitku. Ya. Hati-hati dengan ahlu baitku, katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu ahlul baitnya Nabi? Ya, di dalam hadis ini Zaid bin Arqam mengatakan, "Faman ahlu baitihi faqala hum alu Ali wa alu Aqil wa alu Ja'far wa alu Abbas." Mereka adalah keluarganya Nabi, keluarganya Sayyidina Ali, keluarganya Aqil, keluarganya Ja'far, dan keluarganya Abbas. Itu adalah ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini adalah hadis yang riwayatnya itu sahih dari Imam Muslim, dari Musnad Muslim ini. Ada lagi hadis yang lain, ya, taraktu fikum amrain, ya, lan tadillu ba'dahuma, kitabullah azza wajal, ya, wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini memang
sama-sama hadis. Kita tidak menafikan hadis yang nomor 2 ini. Tapi memang ya hadis yang pertama tentang ahlu baitku itu memang hadisnya hadis diriwayatkan oleh Muslim, dan yang nomor 2 ini adalah hadis hasan. Ya, kita tidak menafikan hadis yang nomor 2 ini. Wa sunnata Nabihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketahui ya bahwasanya hadis yang pertama itu adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Nah, kemudian selanjutnya beliau ya ada statement yang mengatakan bahwasanya ada doktrin keturunan Nabi itu dijamin surga. Nah, itu adalah doktrin yang sesat itu. Itu adalah doktrin yang salah. Itu bohong semuanya itu. Orang yang mengatakan keturunan Nabi dijamin masuk surga, itu adalah doktrin-doktrin yang salah. Fitnah itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda kepada anaknya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Fatimah binta Muhammad, i'mali fa inni la ughni anki minallahi syai'a." Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya justru sangat menekankan kepada putrinya agar putrinya itu memperbanyak amal soleh. Bukan terus karena putrinya Nabi ya dibiarkan untuk santai-santai begitu saja, tidak. Tapi bahkan Nabi itu menekankan kepada Sayyidah Fatimah anaknya untuk memperbanyak amal soleh. Ya Fatimah putri Muhammad, ya, beramarlah ya, karena sesungguhnya saya tidak mampu menjamin atau mencukupkan sesuatu darimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang mengatakan ahlu baitnya Nabi dijamin masuk surga itu semuanya bohong. Ya, itu semuanya adalah doktrin yang salah. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata, la yanbaghi li ahadin mimman yu'awwalu alaihi ayyu'azzima ya, wala ayyuthniya 'alal jahil wa in kana mimman lahu nasabun syarif wa salafun salih. Fa inna ta'dhimahu wa thana'a alaihi fi adh-dhahir qad yaftunuhu fi dinihi wa yughirruhu billah wa yuzahiduhu fil 'amali salih wa yulhihi 'anit tazawwud li akhiratihi. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ini adalah salah satu dari kalangan Ba'alawi, dari kalangan Ahlul Baitnya Nabi yang paling kita tinggi-tinggikan, Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ya. Beliau berkata tidak dianjurkan bagi seseorang yang menjadi panutan masyarakat ya, mengagungkan dan memuji orang-orang bodoh ya, meskipun yang dipuji itu memiliki nasab yang mulia. Mau anaknya Habib, mau anaknya kiai, mau anaknya orang mulia, tidak dianjurkan untuk dipuji-puji, tidak dianjurkan untuk mengagung-agungkan selama dia masih menjadi orang yang jahil, orang yang bodoh. Dan nenek moyang yang soleh ya, karena mengagungkan dan memujinya secara lahiriah dapat menjadi fitnah ya, atau melihat malapetaka bagi agamanya ya. Dengan kita memuji orang-orang yang bodoh tadi itu, meskipun nasabnya mulia, itu bisa menjadi fitnah, katanya Habib Abdullah Al-Haddad, kepada agamanya orang tersebut ya. Fitnahnya apa? Membuatnya enggan untuk beramal soleh dan melalaikannya untuk mencari bekal bagi akhiratnya ya. Ini Habib Abdullah Al-Haddad, panutan Sadah Ba'alawi, mengatakan seperti ini. Kok ada doktrin yang mengatakan ya maksiat itu adalah tidak mempan kepada Ahlul Baitnya Nabi. Nah, tidak begitu ya. Bahkan Habib Abdullah Al-Haddad ya di dalam kitabnya itu Al-Fusulul Ilmiyah ya, mengatakan terkadang terjadi ya pada sebagian orang ketika dikatakan kepadanya bahwa si fulan itu dari Ahlul Baitnya Nabi, keluarganya Nabi, melakukan pelanggaran dan kesalahan begini dan begini. Ya. Maka orang tersebut menjawab,
mereka itu keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah pasti memberi syafaat kepada mereka. Ya, barangkali dosa tidak berpengaruh apa-apa kepada mereka. Hati-hati, katanya Abu Abdullah Al-Haddad. Ya, orang yang mengatakan seperti ini, ya, itu adalah qaulun syani'. Ya, ini adalah perkataan yang buruk, katanya Habib Abdullah Al-Haddad. Ya, itu bukan perkataan yang betul, tapi ini adalah perkataan yang buruk, membahayakan yang berkata dan orang lain yang sama-sama bodoh. Ya, orang yang percaya dengan itu, ya, orang bodoh yang percaya kata-kata ini itu bisa membahayakan dirinya. Ya, hati-hati. Bahwasanya Ahlul Bait itu bukan terus tidak berpengaruh dosa terhadapnya. Ya. Terus dia akhirnya bermaksiat dengan semaunya, bukan begitu kata Habib Abdullah Al-Haddad. Ya. Bahkan di dalam ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, menunjukkan bahwasannya Ahlul Baitnya Nabi itu akan dilipat gandakan pahala atas kebaikan yang mereka lakukan, dan akan disiksa, ya, dilipat gandakan juga siksanya atas keburukan yang mereka kerjakan. Ya. Demikian itu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya, ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzab dhi'fain. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, wahai istri-istri Nabi, siapa saja di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, betul-betul dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka. 2 kali lipat, katanya Allah Subhanahu wa taala. Dan istri-istri Nabi adalah Ahlul Baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, barang siapa yang berpendapat atau berasumsi bahwa meninggalkan kewajiban dan melakukan maksiat tidak berbahaya pada seorang, ya, karena kemuliaan nasabnya atau kesolehan leluhurnya, maka itu adalah membuat-buat kebohongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu sudah menyalahi ijma' kaum muslimin, ya. Jadi tidak ada, ya, dari ajaran Sahadah Ba'alawi itu yang mengatakan bahwasanya tidak berpengaruh maksiat atau doktrin-doktrin yang mengatakan seperti itu. Ahlul Bait pasti masuk surga. Maksiat tidak berpengaruh, boleh-boleh saja. Ya, meninggalkan ketaatan boleh-boleh saja. Itu semuanya bohong. Ya, itu semuanya fitnah. Ya, Habib Abdullah sudah menjelaskan itu semuanya. Ya. Bahkan di salah satu pondasi atau rukun thariqah kita, thariqah Ba'alawi, itu ada salah satunya yaitu al-khauf. Ya. Kita itu kalau mau berjalan ada di thariqahnya Ba'alawi harus memiliki al-khauf. Karena al-khauf itu termasuk pondasinya. Apa itu? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang berjalan ada di thariqah Sahadah Ba'alawi harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa semena-mena, ya, karena ini thariqahnya Ba'alawi, tidak bisa begitu. Harus tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi maksiatnya dan mengerjakan apa-apa yang diwajibkan kepada orang tersebut, ya. Jadi jangan percaya, ya, kepada orang-orang yang mengatakan doktrin seperti itu. Bahkan yang mengatakan Ahlul Baitnya pun jangan percaya. Bahkan kalau misal yang mengatakan seperti itu dari kalangan Ahlul Baitnya sendiri, itu jangan percaya. Itu adalah keluar dari ajaran datuk-datuk kita, ajaran daripada Sahadah Ba'alawi. Nah, itu adalah fitnah. Kemudian pembahasan berikutnya adalah, isu yang berikutnya adalah dunia internasional membatalkan nasab Ba'alawi. Ya, sempat kita dengar bahwasanya beliau mengatakan dunia internasional itu membatalkan nasab Ba'alawi. Nah, itu dasarnya dari mana? Nah, internasional mana itu yang mengatakan nasab Ba'alawi ini tidak disahkan, tidak diitsbat oleh mereka? Nah, di sini Al-Fakir sudah mengumpulkan
sebagian yaitu isbat dari Syarif Ibrahim bin Mansur Al-Amir Al-Hashimi, ya. Naqabatul Ashraf Hijaz Saudi Arabia. Beliau mengatakan bahwasanya Ba'alawi, ya, dari Hijaz ini, internasional. Ba'alawi adalah thabit. Ya. Kemudian juga Syekh Ali Jum'ah. Beliau mantan mufti agung Republik Arab Mesir. Ya. Anggota Dewan Tertinggi Ulama Al-Azhar Asy-Syarif. Beliau juga mengatakan bahwasanya nasab Ba'alawi itu thabit. Begitu juga Sayyid Mahdi Raja'i, ya, muhakkik kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, ya. Asy-Syajarah Mubarakah ini termasuk salah satu kitab pedomannya Kiai Imad, ya. Beliau Sayyid Mahdi Raja'i telah mengitsbat, ya, mengatakan bahwasanya nasabnya Ba'alawi itu thabit. Ada juga, ya, Rabithah Alawiyah, ya, delegasi Rabithah Alawiyah hadir dalam pertemuan Rabithah Alam fil Ansab Ahlul Bait, ya, yang diadakan di Tripoli, Libya pada tanggal 13 sampai 15 September 2005. Ya. Di situ Rabithah Alawiyah Indonesia hadir ada di pertemuan tersebut. Ya. Salah satunya adalah Al-Habib Zain bin Umar bin Sumaid, ya, ketua delegasi, Habib Abdul Qadir As-Sekaf, dan juga Al-Habib Jindan bin Novel bin Jindan. Nah, itu adalah bukti bahwasanya nasab Ba'alawi itu diakui dunia. Nah, ini juga usai pertemuan tadi itu ada di Libya, ya. Ada nasab-nasab sebagai sampel yang sudah divalidasi keabsahannya, ya, bersama-sama dan ditandatangani oleh para lembaga serta nasabah dari berbagai negara. Nah, itu ada stempel-stempel dari berbagai negara itu. Ya. Di antaranya adalah nasab salah satu orang yang dari Sadah Ba'alawi. Ya. Ini adalah Sayyid Novel, ya, bil Fiqih. Sayyid Novel bin Ali itu sampai belakang bil Fiqih. Itu sudah ditetapkan oleh setelah usai pertemuan yang ada di Libya sebelumnya. Nah, ini juga adalah bukti bahwasanya Sadah Ba'alawi itu juga diakui ada di Naqabah Ashraf Mesir, ya. Yang mana Muhammad Yasin, ya, seorang mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir, beliau juga menyaksikan saat berkunjung di Naqabah Ashraf Mesir, ya, ditunjukkan kitab rujukan Naqabah Ashraf Mesir, ya. Di situ disebutkan ada Ubaidillah, ya, bin Ahmad Muhajir, ya, yang dikasih tanda ini. Nah, Naqabah Ashraf Hijaz, ya, yang dipimpin oleh Anas Al-Qutbi juga mengakui Sadah Ba'alawi, ya, itu thabit, ya. Bahkan beliau menulis sebuah artikel khusus mengenai Sadah Ba'alawi yang diberi judul, ya, Sadah Ba'alawi laksana mutiara yang bertebaran di lautan keluarga Rasulullah SAW, ya, menceritakan tentang keutamaan dan kemasyhuran Sadah Ba'alawi. Juga disebutkan di antara marga-marga Ba'alawi di situ di kitabnya ini, ya. Kemudian juga, ya, di antara Alawiyin yang menjadi pimpinan Naqabatul Ashraf di Hijaz, ya. Bahkan ada Sadah Ba'alawi yang menjadi petugas juga ada di Naqabah Ashraf Hijaz, pemimpin juga, ya. Di Mekah ada Sayyid Muhammad bin Muhsin Al-Attas, ya, menjadi pemimpin tahun 1243 Hijriah. Sayyid Ishaq bin Agil, Sayyid Abdullah bin Agil tahun 1267 Hijriah ada di Mekah. Sayyid Alwi bin Ahmad As-Segaf, ya, mufti Makkah, mulai jadi nagib tahun 1314 ada di Mekah Mukarramah, ya. Di Madinah juga begitu, ya. Naqabatul Ashraf juga pernah dipimpin oleh Sadah Ba'alawi, ya, yaitu Sayyid Muhammad Jamalulail tahun 1283 Hijriah. Sayyid Muhammad Bafaqih tahun 1286. Sayyid Ali Al-Habsyi
tahun 1315 Hijriah, Sayyid Alwi bil Fiqih tahun 1315 Hijriah, dan Sayyid Abdullah Jamalulail itu orang-orang yang dari Sadah Ba'alawi pernah memimpin ya Naqabatul Ashraf ada di Madinah. Nah, ini juga Imam Yaman ya, Imam Yahya Hamiduddin ya, turut mengisbatkan Ba'alawi ya. Itu salah satu bukti bahwasanya imam ada di Yaman, Yahya Hamiduddin juga turut mengisbatkan Ba'alawi. Nah, ini juga sangat panjang ya, An-Nasabah ya, ahli-ahli nasab wa naqabah mengisbatkan nasab Ba'alawi sepanjang sejarah ya. Sayyid Syekh Syaraf ya, Asy-Syaraf Al-Ubaidili ya, Sayyid Hasan bin Muhammad Al-Huzaini ya, Sayyid Abdul Qasim An-Naffah ya, itu banyak sekali itu, sampai 30, bahkan sampai 118 yang kita kumpulkan ada di sini ya. Bahkan masih banyak lagi ya, masih banyak lagi bukti-bukti internasional mengisbatkan Sadah Ba'alawi. Yang kita kumpulkan cuma ada 118 ya. Masih banyak lagi yang ada yang tidak bisa kita kumpulkan karena terlalu panjang ya. Nah, bukti sudah ada ya. Lalu beliau mengatakan hakul yakin ya. Beliau mengatakan hakul yakin tidak ada atau bukan keturunannya Nabi SAW. Ya, ini ada buktinya ya. Beliau Bang Haji Roma Irama mengatakan bahwasanya Ba'alawi bukan daripada Sadah keturunan Nabi SAW ya. Dan juga beliau itu dengan enaknya menggunakan kalimat hakul yakin, padahal hakul yakin ini ada definisinya ya, ada aturannya untuk menggunakan kalimat hakul yakin itu, bukan sembarangan ya. Ada urutannya, ada tartibnya ya. Tartib yang pertama adalah ilmul yakin, kemudian ainul yakin, baru hakul yakin. Apa pengertian dari ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin ya? Ainul yakin, ilmul yakin ya, ilmul yakin adalah idraku syai' min ghairi musyahadah ya. Dia itu mengetahui sesuatu tanpa menyaksikan, itu namanya ainul yakin. Jadi ilmul yakin, naam, itu namanya ilmul yakin, mengetahui sesuatu bi ghairi musyahadah, tanpa dia itu menyaksikan langsung sesuatu tersebut. Mungkin ada orang yang thiqah ya, yang bisa dipercaya ngasih kabar kepada dia tentang sesuatu, akhirnya dia yakin, dia percaya, itu namanya ilmul yakin. Ilmul yakin tidak bisa dikatakan ainul yakin, tidak bisa dikatakan hakul yakin ya. Bagaimana dari ilmul yakin naik ke ainul yakin? Yaitu ar-ru'ya allati hiyal ilmu bihi ma'al musyahadah. Dia harus ru'ya, melihat langsung ya, tahu sesuatu tersebut ma'al musyahadah, dan dia itu menyaksikan langsung. Nah, itu baru dikatakan ainul yakin. Kalau cuma sekedar diberitahu, itu pun dengan syarat orang yang memberitahu itu harus thiqah, harus orang yang dipercaya. Itu baru masuk ada di derajat apa? Ilmul yakin. Tapi kalau dia sudah menyaksikan ya, dia itu sudah melihat langsung, nah itu baru naik ke ainul yakin. Kemudian atasnya lagi hakul yakin, apa itu? Fahuwal musyahadah ma'al mulasaqah wal mumazajah. Hakul yakin adalah menyaksikan dari jarak dekat dan berhadapan langsung. Itu adalah hakul yakin. Jadi kalau misal diambil contoh ya, ada orang memberi kabar tanggal 8 September ada acara di gedung Rabithah Alawiyah, dan yang memberi kabar ini orang thiqah, orang yang bisa dipercaya ucapannya. Nah, orang yang diberi kabar itu akhirnya yakin dia, karena yang memberi kabar adalah orang thiqah. Nah, maka dia itu ilmul yakin ya.
Dia yakin bahwasanya nanti tanggal 8 ada acara di gedung Rabithah Alawiyah, itu ilmu yakin. Kemudian biar dia itu menjadi ainul yakin, bagaimana? Dia harus menyaksikan langsung ada di gedung Rabithah. Ya, mungkin dia melihat gedungnya, ada tanda-tandanya, tulisan atau ada terobnya. Oh, berarti dia itu keyakinannya itu sudah terbuktikan dengan langsung dia itu melihat. Nah, langsung dia melihat secara nyata bahwasanya di gedung Rabithah nanti tanggal 8 ya akan ada acara seminar seperti ini. Itu naik ke ainul yakin. Ya. Kemudian biar dia itu hakul yakin, dia harus duduk dan apa? Dan ada di majelis tersebut, ada di seminar tersebut, dia menyaksikan dan berhadapan langsung ada di acara tersebut, maka dia baru bisa dikatakan hakul yakin. Ya. Begitu juga nasabah alawi. Ya. Nasabah alawi. Kalau dia langsung mengatakan hakul yakin, berarti seakan-akan dia itu langsung melihat, ya, langsung menyaksikan terputusnya nasabah alawi kepada Rasulullah SAW. Mungkin dia menyaksikan bahwasanya Imam Ahmad Muhajir tidak punya anak Ubaidillah, itu baru hakul yakin. Mungkin dia langsung menyaksikan bahwasanya dia abahnya Imam Ubaidillah Ahmad Al-Muhajir tidak pernah istrinya itu membuahi yang anaknya Ubaidillah, itu baru hakul yakin. Kalau cuma sekedar kabar ini dan itu belum bisa dikatakan hakul yakin. Ya. Nah, itu bisa masuk ada di kategori at-ta'an fin nasab itu. Karena apa? Karena masih belum ada kesaksian yang nyata. Ya. Ini sudah banyak isbat yang banyak ketentuan-ketentuan yang sudah diisbat oleh ulama-ulama tadi itu sebelumnya yang sudah dijelaskan itu. Bahkan internasional ada 100 lebih ulama-ulama yang menyatakan mengisbat bahwasanya Sadabah Alawi adalah keturunan Nabi SAW. Itu bisa jatuh kepada di at-ta'an fin nasab, ya, mencela daripada nasabnya seseorang, ya. Dan itu sangat berbahaya, ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, riwayat dari Abi Hurairah, ya, ithnani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'an fin nasab wa niyaha 'alal mayyit. Ya. Ada 2 perkara dalam umatku yang termasuk kekufuran. Ya. Kekufuran di sini banyak arti. Ya. Ada yang mengartikan bahwasanya itu adalah akhlak-akhlaknya orang kafir. Ya. Apa itu yang bisa menyebabkan kepada kekufuran? Ya. Mencela nasab dan meratapi bisa mengakibatkan orang tersebut, ya, berujung kepada kekufuran. Dalam riwayat lain, ya, salatun fin nasi kufrun at-ta'nu fin nasab wa niyaha 'alal mayyit wal istisqa bin nujum. Ada 3 perkara yang mengakibatkan kekafiran seseorang, ya, mencela nasab, meratapi mayat, dan meminta hujan dengan bintang. Nah, itu hati-hati, ya. Bisa jadi arah kepada at-ta'an fin nasab, ya. Mengarah kepada at-ta'an fin nasab yang mana resikonya itu sangat bahaya, ya. Maka jangan sembarangan memberi pernyataan. Nah, kemudian, ya, ada isu lain, masuk ke isu berikutnya adalah Haji Roma Irama ditawarkan menjadi Habib, ya. Itu sebetulnya sangat sangat jauh ini, ya, sangat jauh.
kita sudah tahu bahwasanya SOP daripada pendaftaran di Maktab Daimi, orang yang mau mendaftar untuk dia itu disahkan ada di Maktab Daimi, nasabnya itu sangat ketat. Ya. Itu sangat susah ya, sangat panjang itu perjalanannya itu. Ya. Perlu diingat dan dicatat bahwa Rabithah Alawiyah pernah menjelaskan betapa ketatnya SOP, ya, pendaftaran pencatatan nasab di Maktab Daimi. Ya. Jauh sebelum itu pun sudah pernah ada isu jual beli nasab, ya, dan telah dibantah dan dijelaskan dalam video hoak jual beli nasab. Nah, itu bisa dilihat itu videonya. Dulu juga pernah orang-orang ya itu ditawari dapat nasab, itu semuanya hoak. Tidak semudah itu. Ya. Maktab Daimi Rabithah Alawiyah mengeluarkan nasab. SOP-nya sangat ketat di situ. Ya, pendaftarannya sangat ketat. Tidak semudah orang nawari langsung datang ke Rabithah dia langsung dapat nasab, tidak begitu. Ya. Nah, alur pembuatan buku nasab, ya, salah satunya ya mengajukan formulir melalui DPC, ya, datang dulu ke DPC, ya, ke daerah, tidak bisa ujuk-ujuk datang, ya, ada di gedung Rabithah minta nasab, bukan begitu prosedurnya. Tapi datang dulu mengajukan formulir melalui DPC masing-masing, cabang daerah masing-masing, mengisi formnya terlebih dahulu dengan benar. Formnya itu juga panjang itu formnya itu. Apa yang harus diisi persyaratannya itu juga sangat banyak. Ya. Kemudian setelah itu dia mengisi ya pemeriksaan kelengkapan formulir. Ya. Apabila lengkap dilanjutkan untuk diberikan nomor urut form dan menunggu untuk diajukan verifikasi ke tim nasab. Apabila tidak lengkap maka dipending terlebih dahulu. Ya. Kemudian masuk ke selanjutnya peneliti pertama. Peneliti yang pertama melakukan pemeriksaan silsilah nasab pada buku induk. Ya. Diteliti dulu ada di buku induk. Apakah orang ini betul-betul keturunannya fulan misalnya. Nah, diteliti dulu. Lalu dituliskan silsilahnya di formulir itu. Baru ditulis ada di formulir itu. Belum langsung jadi nasab. Kemudian masuk ke peneliti yang kedua, ya, melakukan pemeriksaan silsilah nasab yang ditulis oleh peneliti. Ya. Setelah diteliti ada di buku induk, diteliti lagi silsilah nasab yang ditulis oleh peneliti pertama. Ya. Masih diteliti lagi itu. Peneliti pertama diteliti oleh peneliti yang kedua. Kemudian formulir di-scan sekretaris lalu dikirim ke tim nasab untuk diverifikasi satu. Ya, yang mana verifikasi satu itu menghasilkan diterima atau dipending atau ditolak. Ya, panjang sekali. Kemudian tim nasab melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap form-form permohon. Ya, setelah menerima hasil jawaban verifikasi satu dari tim nasab, selanjutnya sekretaris memberikan nomor buku di formulir. Ya. Selanjutnya Katib menulis silsilah nasab yang telah diperiksa oleh tim nasab dengan hasil yang diterima, ya, dan banyak lagi masih, ya, rentetannya, alur ceritanya supaya dia itu mendapatkan buku nasab tadi itu dan sudah disahkan oleh Maktab Daimi, oleh Rabithah Alawiyah. Ya, masih banyak ya. Hasil fotokopi di-scan dan dikirim ke tim nasab untuk diverifikasi kedua. Ya, verifikasinya itu cukup panjang di sini. Ya, verifikasinya itu cukup panjang. Setelah buku diperbaiki, ya, akan difotokopi kembali oleh peneliti. Buku yang sudah selesai akan diberi stiker oleh sekretaris. Selanjutnya sekretaris akan menghubungi DPC, ya, menginformasikan buku yang telah selesai dan begitu selanjutnya. Ya, cukup panjang. Jadi tidak ada ceritanya ketika dia itu merasa memiliki nasab kemudian mengajukan pembuatan buku ada di Maktab Daimi di Rabithah Alawiyah, dia ujuk-ujuk datang ada di Rabithah Alawiyah, ya, dan menyatakan mau bikin buku nasab. Tidak bisa begitu.
ya, ada aturan-aturannya sendiri, ya, ada prosedurnya sendiri, ya, datang ke DPC dulu minta formulir, ya, mengisi ini dan itu. Jadi tidak mungkin kalau cuma sekedar ditelepon, ya, ditelepon terus ditawari minta nasab, besok buku nasabnya jadi, itu sangat mustahil, ya. Cukup ketat Maktab Daimi atau Rabithah Alawiyah, ya, mengesahkan atau mengeluarkan buku, ya, sah tentang nasab seseorang, ya. Nah, itu bisa dilihat, ada di video di Nabawi TV, ya, alurnya itu supaya buku itu langsung bisa menjadi nasab, ya, yang sudah dijelaskan panjang lebar, ada di video ketatnya SOP pendaftaran di Maktab Daimi, ya, itu dijelaskan langsung oleh Ketua Maktab Daimi Al-Habib Syekhon As-Segaf, ya. Mungkin, ya, ini yang bisa kami paparkan, ya. Semoga bermanfaat, khususnya bagi diri ana sendiri, bagi Al-Fakir sendiri, ya. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.